Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Elja dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Desi Rahelia dengan rekan saya Bagas Haripada di dalam program Community Update. Dan tidak lupa juga kita masih bersama dengan narasumber yang kita kali ini di episode hari ini, yaitu Bapak Agus Pahlevi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI. Nah, menjadi era kebangkitan pariwisata dengan mendorong pelaku dan penggiat pariwisata di tanah air mengembangkan kembali usaha kepariwisataan yang semakin menggeliat untuk mendatangkan wisatawan mancanegara maupun domestik. Untuk itu bisa nih kita bertanya tentang kolaborasi apa nih yang dilakukan oleh ASPPI untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata Indonesia. Dan kolaborasinya itu sama siapa aja sih Pak? Biar kita lebih tahu nih kolaborasi yang dilakukan oleh ASPPI tersebut. Baik, saat ini memang kalau dari pemerintahnya secara nasional kita sudah kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terutama di Deputi Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensi kita. Di antaranya pendampingan desa wisata, kemudian kita juga membantu dalam penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk profesi bidang pariwisata. Kemudian di seluruh daerah kita juga sudah berkolaborasi dengan dinas-dinas pariwisata terkait. Jadi memang itu secara pemerintahnya menjadi kewajiban karena sesuai dengan cita-cita kita mau bersama-sama pemerintah membangun, mengembangkan dan memajukan pariwisata Indonesia. Kemudian kita juga sudah berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, jadi kampus-kampus. Itu mulai dari dosen tamu, kemudian penyusunan program vokasi untuk mata kuliah dan lain sebagainya. Kemudian beberapa kampus juga melakukan diskusi bersama dalam pembukaan program atau jurusan kepariwisataan, itu sudah kita lakukan. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan beberapa media. Nah ini Eljon nih salah satunya nih. Terima kasih Bapak. Karena peran media juga sangat penting dalam pariwisata Indonesia, terutama dalam hal penyebaran informasi gitu. Jadi memang tanpa media pariwisata Indonesia juga nggak bisa berkembang secara maksimal gitu. Memang takdirnya harus berkolaborasi seperti itu. Kemudian kita juga dengan asosiasi-asosiasi kepariwisataan lain di Indonesia juga kita sudah berkolaborasi, bikin program bareng seperti dengan ASIDEWI, Asosiasi Desa Wisata Indonesia, dan AILI, Asosiasi Expert Learning. Jadi kalau teman-teman pernah dengar kegiatan outbound, itu kan namanya kan Expert Learning sebenarnya. Kita juga sudah kolaborasi bikin produk sebenarnya di desa wisata. Jadi ASIDEWI itu selaku Asosiasi Desa Wisata, mereka yang memiliki produk desa wisatanya. Kemudian AIL itu dari Expert Learning, mereka yang akan membawa wisatawan melakukan aktivitas berpengalaman yang ada di desa-desa, dan teman-teman ASPI menyebarkan informasinya, kemudian mengkredit produknya dan membantu memasarkan produk-produknya. Itu juga kita sudah lakukan. Kemudian kita melakukan diskusi bareng dengan asosiasi lain berkenaan dengan update pariwisata Indonesia saat ini. Apalagi pasca pandemi kan, kita mau recovery itu sangat sering sekali kita lakukan diskusi-diskusi seperti pembukaan bandara internasional, kemudian pembukaan daya tarik dan destinasi wisata, itu intens sekali kita lakukan. Kemudian kita juga kolaborasi dengan masyarakat tentunya melalui program-program kita pendampingan pemberdayaan di desa-desa wisata. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi dengan teman-teman akademisnya secara individu. Gitu. Kalau lembaganya kampusnya kita sudah, akademisnya juga sudah melalui sharing knowledge gitu, dan penelitian itu juga kita lakukan. Gitu. Kalau untuk kolaborasi dengan influencer atau selebgram atau itu kalau dalam berpromosi sih dilakukan mereka dalam bentuk promosi. Jadi biasanya kan bentuknya ngundang influencer, YouTuber itu ke daya tarik atau atraksi. Itu sudah dilakukan. Jadi packagingnya melalui kegiatan berpromosi. Jadi kan biasanya daerah itu mereka melakukan kegiatan fam trip sama media trip. Fam trip itu mereka mengenalkan daya tarik secara langsung kepada calon penjual, biasanya berupa travel agent. Nah, kemudian kalau media trip mereka ngundang-undang media biasanya ke daerah-daerah, ngeliput gitu. Ngeliput itu dipublikasi gitu. Nah, plus sekarang mereka di media trip itu memasukkan influencer biasanya untuk publikasi daya tarik atau atraksi yang ada di masing-masing provinsi, khususnya daerah-daerah yang baru. Seperti itu juga sudah dilakukan. Dan nggak kaleng-kaleng, nggak cuma yang dari Indonesia, dari luar negeri juga didatangkan.
Oh, ada juga mancanegara juga datang. Mancanegara juga, YouTuber atau apa dari China, misalnya Amerika, itu juga didatangkan gitu teman-teman daerah. Jadi memang keseriusan teman-teman pelaku wisata saat ini untuk mendongkrak percepatan kemajuan perekonomian Indonesia itu sangat luar biasa. Berbagai upaya, apalagi sekarang kan semua sistem sudah support nih. Ya kan, pemerintahnya support, medianya support, pihak swastanya juga sangat support sekali. Masyarakatnya juga sudah mulai support dengan berkembangnya desa wisata kan. Kemarin waktu ADWI 2023 pesertanya kan banyak banget tuh. Iya Pak ya. Iya luar biasa, berarti kan geliat masyarakat untuk menjadikan kampungnya masing-masing menjadi desa wisata itu sangat luar biasa. Itu jadi sepertinya apa namanya, kecerahan Pos Indonesia itu sudah di depan mata. Dengan bentuk kolaborasi yang sangat luar biasa saat ini. Kalau begitu kita yakin Pak ya, menyongsong Indonesia emas nanti ya Pak dari semua. Harus yakin. Karena kan kembali lagi ke masyarakat Indonesia yang punya Indonesia kan. Karena sekarang masyarakatnya semua bergerak gitu. Jadi semakin banyak yang bergerak artinya semakin cepat tujuan itu dicapai. Setuju. Semakin meningkat juga pariwisata Indonesia nanti ya Pak. Benar. Dan juga ini didukung oleh pemerintah yang memberikan anugerah desa wisata ya Pak ya. Jadi dapat apresiasi. Itu kan sebagai salah satu langkah ya, memotivasi masyarakat sehingga orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ketika mereka menjadi terbaik, artinya produk mereka pun kita bisa ragukan ya secara kualitas, betul sekali. Nah Pak, dari sekian banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga memang pastinya mendukung pariwisata ya Pak ya, menurut Bapak sendiri dari ASPI Pak, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah cukup atau mungkin ada langkah lainnya yang bisa kita lakukan gitu Pak dari pemerintah? Ya, dari segi kebijakan yang ada sebenarnya sudah sangat baik, akan tetapi kita ini lemah di pengawasan gitu, sehingga realisasi kebijakan itu tidak bisa kita terapkan dengan maksimal gitu. Dan ini merupakan ancaman akhirnya. Di awal mula kan kebijakan itu dibuat ini untuk mempermudah sebenarnya. Tetapi karena tidak ada pengawasan, penerapan yang tidak maksimal, ini khawatir menjadi ancaman. Nah, untuk itu melalui asosiasi atau induk asosiasi pariwisata yaitu GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, itu sekarang sedang berupaya bagaimana caranya kebijakan-kebijakan yang baik terhadap pariwisata itu bisa diterapkan, kemudian pengawasannya juga bisa dimaksimalkan. Itu salah satu hal yang saat ini terjadi adalah dalam hal sumber daya manusia adalah kewajiban memiliki sertifikat kompetensi di setiap pekerja. Nah, pekerja diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi tetapi lemah di pengawasan. Gitu. Idealnya kan semua industri meng-hire tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi. Idealnya. Karena bagi seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi itu secara skill dia sudah standar. Nah, dan ASEAN lagi kan. Gitu. Akan tetapi karena pengawasan lemah, akhirnya banyak industri yang nakal. Mereka merekrut tenaga kerja yang tidak memiliki sertifikat kompetensi. Akhirnya menjadi sebuah isu di kalangan pelaku industri yang memiliki sertifikat kompetensi gitu. Logikanya kan pasti akan seperti itu. Karena industri tadi lebih memilih menggunakan tenaga kerja yang tidak memiliki sertifikat kompetensi profesi. Karena sertifikat kompetensi itu kan sebagai identitas bahwa kita kompeten di bidang tersebut. Itu salah satu hal kecil. Banyak lagi sebenarnya kebijakan-kebijakan yang karena lemahnya pengawasan itu akhirnya menimbulkan isu-isu yang negatif di lapangan. Gitu ya. Harapan ke depan sih ya kebijakan tersebut diterapkan secara maksimal dan pengawasannya pun dimaksimalkan. Karena nantinya kalau memang tidak maksimal, sayang ya Pak ya. Ya sayang, hal yang udah baik yang sudah kita susun, sudah dirancang, tapi karena tidak maksimal dalam penerapan dan pengawasan, jadi berdampaknya negatif akhirnya. Kemudian Pak, pelaku pariwisata merupakan konsumen ya Pak ya, atau wisatawan juga ya Pak ya, menikmati destinasi wisatanya juga. Ya, sometimes ya. Sometimes juga mereka juga menjadi wisatawan juga ya Pak ya, pelaku ini ya. Nah Pak, selain sumber daya manusianya yang memang pelaku-pelaku pariwisata juga dari berbagai industri yang bidang masing-masing gitu ya Pak ya. Menurut Bapak Pak, setelah melihat 15 tahun ini dan juga mendampingi mereka ya Pak ya, para pelaku pariwisata kita bilangnya juga ya Pak ya, apa nih Pak yang mesti didorong Pak dari merekanya? Jadi memang kalau kendala masa lalu itu kan kolaborasinya yang kurang. Nah saat ini memang kolaborasinya sudah bagus, tetapi karena Indonesia ini sangat luas ya kan, dan keterbatasan terutama di masyarakat itu sebenarnya yang diperlukan adalah fasilitasi bagi masyarakat gitu. Karena kan sesuatu itu harus ada yang memulai.
ya. Jadi kalau yang memulai itu siapa? Jawabannya ya pemerintah yang harus memulai. Bagi masyarakat. Ketika sudah jalan, masyarakat sudah tertarik untuk bergerak, barulah pemerintah lepas itu serahkan ke masyarakat. Di beberapa tempat sudah berjalan, tapi di beberapa tempat juga belum. Tapi yang jelas kita tadi masih yakin dengan kondisi saat ini semua orang sudah mulai bergerak untuk ke arah pariwisata, bergerak untuk memperbaiki pariwisata Indonesia, bergerak untuk menciptakan hal yang berkualitas di pariwisata Indonesia. Kita yakin pariwisata Indonesia akan melambung tinggi, reborn, bangkit kembali ya Pak ya. Akan melambung tinggi di era-era ke depan sehingga mencapai masa keemasan ya pariwisata Indonesia. Tapi Pak, berbicara pariwisata ya, sih ya, nggak cuma Indonesia aja yang kaya, Pak ya. Betul. Negara lain banyak, Betul. Pak. Pasti kan ada daya saing juga ya, Pak, dengan negara-negara lain. Nah itu melihat kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga langkah-langkah yang dilakukan ASPI, sudah sejauh mana Pak kita siap bersaing dengan internasional, Pak? Dari segi kekayaan, Indonesia sebenarnya lebih kaya. Iya benar. Ya, lebih kaya. Keragaman Indonesia lebih beragam. Yes. Gitu. Kemudian variasi produk Indonesia sangat bervariasi. Dari mulai bawah laut sampai puncak gunung es, Indonesia punya. Iya, benar. Semuanya serba ada di Indonesia. Betul. Nah, tinggal tadi diskusi kita sebelumnya bahwa tinggal penyesuaian produk kepada segmentasi pasar. Jadi ke depan ini memang kita dalam waktu menciptakan produk itu harus disesuaikan dengan pasar sehingga kualitas yang kita buat itu bisa dinikmati secara maksimal oleh wisatawan dan apa yang diharapkan oleh wisatawan bisa tercapai. Iya, Itu karena itu tantangan terbesar kita. Jadi harapannya nggak ada lagi orang yang bikin produk yang bingung mau jual kemana. Gitu. Jadi begitu jual itu udah tahu kalau misalnya segmennya ini produknya harus seperti ini. Gitu. Karena kita punya semua tadi. Gitu. Contohnya orang ke Bali, banyak orang ke Bali, tapi motivasinya kan beda-beda. Benar banget. Ada yang ke pantainya, ada yang ke gunungnya, gitu ya. Ada yang ke budayanya, sejarahnya banyak. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 bulan. Itu yang dimaksud. Jadi sebenarnya kalau Indonesia tuh seharusnya tidak takut untuk bersaing. Gitu. Karena keunggulan kita itu lebih banyak, kekayaan kita itu lebih besar dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada di sekitar kita. Tinggal kita memperkuat strateginya aja, strategi dari pengemasan produk, strategi dalam branding, strategi dalam penjualan, itu aja sebenarnya. Berarti kita semakin menguatkan sumber daya manusia ya, Pak? Ya betul, karena kan pariwisata itu kan tidak hanya berbicara aksesibilitas, amenitas dan atraksi saja, tetapi ada berbicara people-nya, orang-orangnya seperti apa, otomatis harus punya demografi sumber daya manusia, berbicara promotionnya seperti apa, berbicara komitmennya, kreativitasnya, kelembagaannya, jadi banyak hal yang harus dibangun, dikerjakan gitu. Tapi kita harus optimis lah. Ya, kalau bukan kita lagi yang yakin, siapa lagi kan? Gitu. Bener banget. Tapi sejauh ini ya Pak, kita tahu tuh pariwisata Indonesia tuh kan lebih banyak dikenal sama yang namanya Bali, Jakarta, para bulik biasanya tahu Indonesia tuh pariwisatanya Bali, Jakarta. Tapi sejauh ini ada nggak sih Pak yang pariwisata Indonesia tuh yang dikenal oleh mancanegara selain Bali sama Jakarta? Banyak sebenarnya. Contohnya tuh Pak? Yang sudah terkenal dari dulu. Apa ada itu? Loksado di Kalimantan Selatan. Yang bambu rafting. Setuju. Oh bambu, iya Ya, pernah saya dengar. Itu sudah mendunia ya Pak. Sekarang juga sudah menjadi salah satu trending geopark di Indonesia. Oh, Ya. Oke. Kemudian ada juga yang keren itu Maros. Maros di di mana itu? Sulawesi Selatan. Itu keren banget itu. Itu kerennya dari segi alam. Landscape-nya, tradisi budaya masyarakatnya, itu keren banget. Dan itu juga sudah menjadi salah satu geopark di Indonesia. Kemudian ada Danau Kalimutu. Nusa Tenggara Tadi saya kira Danau Toba gitu. Itu mah tempat kamu Desi. Iya. Danau Toba sudah terkenal. Iya. Jadi yang sudah dikenal saya tidak sebutkan. Iya, Saya sebutkan sudah. yang lain buat mengingatkan. Benar. Itu Danau Kalimutu. Itu luar biasa juga terkenal. Cuman kan tadi kendalanya sekarang memang diakses. Kita kan sekarang bandara internasionalnya nggak semua dibuka untuk penerbangan. Jadi dari banyak bandara itu kalau tidak sekitar 15 yang sudah dibuka untuk penerbangan internasional dengan beberapa pertimbangan. Nah sekarang kita tinggal solusinya memperkuat akses dari pintu-pintu internasional ke pintu-pintu domestik lainnya yang memiliki potensi wisata yang memang tadi sudah dikenal.
secara mendunia. Tujuannya apa? Untuk mempermudah wisatawan mencapai tempat-tempat wisata tersebut. Itu misalnya Jakarta sudah dibuka internasional, Bali sudah dibuka dari internasional. Gimana caranya biar punya banyak akses dari Jakarta dan dari Bali ke destinasi-destinasi lain di Indonesia? Gitu. Sehingga orang nggak repot-repot. Gitu. Jangan sampai dari Bali, kayaknya ke Belitung lah misalnya. Orang landing di Bali itu harus ke Jakarta dulu. Baru ke Belitung. Nah, kayak gitu kan. Connecting flight-nya juga jarang sekali. Sehingga mereka kalau dari Bali ke Jakarta harus nginep dulu semalam di Jakarta baru ke Belitung seperti agak ribet ya. Agak ribet. Jadi memang akses ke domestiknya itu harus diperkuat dari pintu-pintu internasional yang sudah dibuka. Jadi nggak masalah bandara internasionalnya nggak banyak, tetapi akses dari bandara internasionalnya ke sana itu yang diperbanyak dan diperkuat. Itu, dan itu bisa mempermudah bagi wisatawan yang ingin menjangkau daya tarik dan atraksi yang ada di tempat-tempat lain. Setuju sekali, apalagi saat ini kita sedang bisa kita bilang di era kebangkitan ya Pak ya. Apalagi kemarin kita dilanda bencana global ya, COVID-19 gitu ya. Itu pariwisata pasti sangat terpengaruh ya Pak ya. Betul. Kita harus bangkit dan memperkenalkan semua yang nggak cuma Bali doang Desi, nggak cuma Danau Toba doang. Nggak Jakarta juga ya, meskipun ibu kotanya dari Indonesia. Oke, karena kita punya semuanya kalau kata Pak Agus ya Pak. Dari bawah laut hingga ke gunung es. Kita semua punya. Kurang kaya apa kita. Tinggal kita bagaimana cara mengelola pariwisata tersebut ya Pak, benar. Oke. Nah Pak, jadi apa nih Pak harapan Bapak selaku Ketua ASPI untuk Indonesia, untuk pariwisata Indonesia ke depannya Pak? Yang jelas poin pertama kita harus berkolaborasi. Semua pihak, ya, terutama masyarakat Indonesia, pemerintahnya, itu komponen swasta, medianya, akademisinya, kelembagaannya. Kemudian yang kedua kita baru beradaptasi. Adaptasi dalam arti produknya kita harus beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Bentuk usaha kita adaptasi dengan kondisi saat ini. Mengkreat produknya juga kita harus beradaptasi dengan tujuan pemerintah menuju ke quality tourism. Itu jadi nggak ada istilah lagi harga murah di Indonesia, tapi harga terjangkau. Harga terjangkau. Iya, betul ya. Cakep. Karena di wisata itu kan nggak ada yang murah, nggak ada yang mahal. Tapi yang harga produk yang terjangkau. Kalau kita bilang mahal, yang beli ada juga kok. Ada juga kok. Iya kan gitu kan. Jadi dari yang kata orang-orang itu murah dan mahal, semuanya ada yang beli. Jadi bikinlah produk yang terjangkau. Gitu. Oke, setuju. Karena masa wisatawan kita kasih yang murahan, yang murah, kita kasih yang terbaik lah. Terbaik yang terjangkau. Terbaik dengan klaster masing-masing, gitu. Jadi beradaptasi, harus beradaptasi. Kemudian kita berinovasi, gitu dalam produk. Orang bosan kalau misalnya udah 3 kali bolak-balik itu aja. Nah, gitu. Jadi selalu ada inovasi baru untuk menciptakan kenyamanan dan ketertarikan wisatawan ketika berwisata. Seperti itu. Dan kesemuanya itu kalau diramu menjadi tujuan bersama, pariwisata berkualitas. Dan yang penting ketika kita berbicara pariwisata berkualitas, produknya berkualitas, yang melayani harus berkualitas, daya tarik dan atraksinya juga berkualitas. Seperti itu yang penting, mungkin itu harapannya ke depan. Berarti ada 3 poin ya Pak, ada kolaborasi, beradaptasi, dan inovasi. Waduh, keren banget. Kemudian terakhir juga Desi, sekarang mungkin Pak boleh Pak harapan untuk sahabat Eljon yang menyaksikan untuk juga mengambil bagian nih Pak dalam kebangkitan pariwisata. Boleh Bapak sebelah sini. Baik, kepada sahabat Eljon dimanapun sahabat-sahabat berada, karena Indonesia ini adalah rumah kita, jadi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memajukan Indonesia, khususnya di sektor pariwisata. Anda semua, sahabat Eljon, adalah duta wisata Indonesia. Jadi dimanapun Anda berada, perkenalkanlah Indonesia sebagai destinasi wisata yang ramah dan bersahabat untuk masyarakat dunia. Itu dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Luar biasa, keren sekali. Sangat Desi, banyak sekali inspirasi baru yang kita ketahui dan juga informasi baru dari yang Pak tadinya Agus. kita nggak tahu jadi tahu ya Kak Bagas. Setuju sekali. Pak Agus, terima kasih banyak, senang sekali kasih bisa banyak, sharing Bapak. kita semua. Sama-sama, Sehat Desi. selalu Bapak. Sama-sama, harus sehat. Harus sehat, salam sehat soalnya. Salam sehat, yes. Salam sehat, pariwisata kuat. Slogan baru lagi nanti. Bisa. Banyak hafalan nih. Banyak hafalan saya soalnya. Kalau ketemu Pak Ketua kita banyak juga ya. Dan sekarang lebih banyak lagi soalnya banyak informasi baru. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, nah sahabat Eljon semuanya, senang sekali kita bisa ngobrol banyak hal ya, tahu banyak hal juga, dan semoga ini bisa menjadi impact baru untuk semuanya yang menyaksikan untuk ambil bagian dalam membangkitkan pariwisata Indonesia.
Dan dari pembahasan bersama Pak Agus, saya bisa bilang dan mengingatkan saya kembali bahwa pariwisata itu bukan sekedar keindahan saja, tapi pariwisata itu adalah kehidupan. Banyak aspek-aspek yang bisa menghidupi kita semua dan kita juga menghidupi pariwisata juga, begitu ya. Dan dalam proses kita bangkit menuju Indonesia emas juga, khususnya di pariwisata, penting sekali yang namanya pentahelisinergi. Salah satunya media ya Pak ya, akademisi, pemerintah dan semua asosiasi juga ikut ambil bagian dalam kebangkitan pariwisata ini. Dan juga jangan lupa adaptasi, inovasi dan kolaborasi adalah kunci penting ya Pak ya dalam kebangkitan pariwisata ini. Baik pemirsa semuanya, jika Anda ingin terus menyaksikan inspirasi-inspirasi lainnya seputar komunitas, perkumpulan, ataupun asosiasi yang ada di Indonesia, terus saksikan kita hanya di Community Update di Eljon TV dan juga di YouTube Eljon Media. Untuk itu saya Bagas Soripada bersama Desi Rahelia dan Bapak Agus pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Ade Tirek makan pepaye. Jangan lupa like ya.